Baik, Pak Haposan Bakara sudah ready? Siap. Oke, baik. Bapak Ibu dan seluruh audiens, terima kasih masih tetap stay di live streaming Temu Anak Bangsa yang diadakan oleh Komite Independen Batak bekerjasama dengan Harian Sinar Indonesia Baru atau SIP dan didukung sepenuhnya oleh Yayasan Singamaraja ke-12. Baik, berikut ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Haposan Bakara Esos. Beliau adalah penulis buku Sisingamaraja ke-12, Matahari yang Bersinar ke-8 Penjuru Angin. Udah ada di saya ini, nanti bagi yang berminat bisa menghubungi pengurus KIB. Ini saya sudah baca bukunya, keren banget. Dan materi yang akan dipaparkan pada malam hari ini adalah perjuangan Sisingamangaraja ke-12 dalam harmoni kebinekaan dan peran aktif kepemudaan. Baik, kepada Pak Haposan Bakara Esos kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Edi, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan paparan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, materi saya berdasarkan dari buku yang telah saya tulis. Judul materi adalah Perjuangan Sisingamangaraja 12 dalam Harmoni Kebinekaan dan Peran Aktif Generasi Muda. Tadi kita sudah mendengar banyak dari narasumber dan sungguh luar biasa, dan kembali hati dan sanubari kita tersentuh akan nilai-nilai perjuangan Sisingamangaraja. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sesuai judul 3 hal. Pertama itu perjuangan itu sendiri, kedua harmoni kebinekaan, dan ketiga peran generasi muda. Mengenai perjuangan Sisingamangaraja, kita melihat sebab dan latar belakangnya, serta awal mulanya, yaitu Perang Negeri Toba yang berlangsung hampir selama 30 tahun itu dimulai dari Hindia Belanda memobilisasi pasukan tentaranya dan mendirikan benteng di Bahal Batu pada tahun 1878. Dan hal ini melanggar kedaulatan daripada Negeri Toba di bawah kepemimpinan Sisingamangaraja bersama dengan Raja-Raja Marga, Raja-Raja Huta di Tanah Batak. Karena Belanda sendiri sebenarnya semula mengakui bahwa Negeri Toba, Tanah Batak, sebagai Onat Hankelitske Batak Landen, atau diakui oleh pemerintah Belanda sebagai Tanah Batak yang merdeka. Oleh karena itu, maka Sisingamangaraja melakukan berbagai upaya untuk diplomasi maupun koresponden, tapi tampaknya Hindia Belanda menolak, sehingga Sisingamangaraja menyatakan perang melalui deklarasi Ulas. Dan terjadilah pecahlah pertempuran pertama, yaitu serangan ke Bahal Batu, yang melibatkan ratusan, bahkan ribuan dari pasukan Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja. Dan berkelanjutan selama 30 tahun, sampai akhirnya nanti sejak 1904 sampai 1907, perang gerilya di Tanah Dairi. Jadi mungkin selama ini kita menganggap bahwa perang Toba, perang Sisingamangaraja itu adalah perang gerilya. Namun sesungguhnya berdasarkan penelusuran sejarah
perang gerilya itu hanya berlangsung selama 3 tahun, dan selebihnya adalah perang frontal dan berbagai strategi perang lainnya yang melibatkan ribuan pasukan Batak yang didukung oleh pasukan Aceh dengan para ulebalang Aceh, dan juga rakyat serta pemimpin dari Tanah Pakpak. Nah, tujuan daripada perang yang dilakukan Sisingamangaraja sesuai dengan surat-surat yang disampaikan oleh Sisingamangaraja, dan secara tegas pada tahun 1904 surat Sisingamangaraja tujuannya tidak lain adalah agar Hindia Belanda segera angkat kaki dari Tanah Batak. Mula mahamu, unang saya datihamu mar orang tua. Itu dalam bahasa Bataknya. Jadi pulanglah kalian, jangan berperang melawan saya. Karena hal itu telah menimbulkan kesengsaraan rakyat dan melanggar kedaulatan daripada Tanah Batak. Jadi sebab perang itu jelas adalah untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanah Batak. Ada beberapa pendapat yang menyatakan perang terjadi karena kekhawatiran Sisingamangaraja akan pengaruh dari budaya asing terhadap adat Batak. Namun kalau kita lihat dari filosofi amanah yang disampaikan oleh si Raja Batak dan diteruskan oleh Sisingamangaraja, bahwa sesungguhnya adat Batak itu tidaklah kaku, tetapi adaptif dan dinamis. Karena landasan utamanya adalah adat Somba, yaitu sikap saling menghormati, dan dos niroha, kesepakatan bersama, satahi saoloan, seia sekata, untuk mencapai tujuan bersama tanpa meninggalkan identitas jati diri orang Batak itu sendiri. Seperti upasa dikatakan, mukpat taluktuk, sesa gadu-gadu, yang go rumah ikon hot di parbatuna. Mubape adat nong buruk, ala ro adat naik baru, yang go adat coba ikon hot do di ruhutna. Jadi walaupun tercabut tiang batas tanah, terhapus pematang sawah, tetapi rumah harus tetap berdiri kokoh di atas batu pondasinya. Berubah pun adat yang lama karena ada adat yang baru, tetapi adat sembah atau menghormati harus tetap dijunjung erat. Inilah salah satu kunci dan falsafah yang dipegang oleh Sisingamangaraja, sehingga beliau dapat menyatukan seluruh komponen bangsa, komponen anak bangsa, menyatukan marga-marga Batak, menyatukan uta-uta Batak, dan juga kesatuan dalam kebinekaan dengan suku Pakpak maupun suku Aceh yang jelas-jelas berbeda adat, budaya, bahasa, maupun agama dan kepercayaannya. Tentang dukungan Aceh kepada Sisingamangaraja karena sikap saling hormat-menghormati dan juga persamaan visi dan misi untuk mempertahankan kebenaran dan kehormatan yang berasal daripada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa siapapun, baik itu rakyat Batak maupun rakyat Aceh, rakyat Pakpak, itu mempunyai hak asasi untuk hidup merdeka, untuk menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Itu adalah hal pokok yang ditekankan, yang menyatukan perjuangan. Kita ketahui bahwa peran Aceh dalam perjuangan itu berlangsung selama 30 tahun, mulai serangan dari Bahal Batu
hingga pertempuran terakhir 17 Juni dengan gugurnya Sisingamangaraja di Sionomudon, turut gugur bersama dia juga beberapa pahlawan dan patriot daripada Ulebalang Aceh. Dan dari data sejarah, ada beberapa hal yang mungkin sebelumnya tidak diungkapkan, bahwa 40 orang Ulebalang Aceh beserta pasukannya yang turut menyerang Bahal Batu, turut dalam perjuangan Sisingamangaraja dalam berperang secara terbuka pertama kali itu adalah seorang pemuda. Itu dalam literatur baik yang disampaikan oleh media Belanda maupun oleh misionaris Jerman, itu bernama William Daud. William Daud ini seorang pemuda, sebenarnya ayahnya orang Aceh, tapi ibunya adalah seorang keturunan Eropa. Jadi segi penampilannya, fisiknya dia seperti orang bule dan dia bermata biru. Nah, dari data sejarah ini, hal yang bisa diteladani bahwa bukan dari asal-usul keturunan, tetapi William Daud mencintai tanah airnya, mencintai perjuangan untuk kebebasan, kemerdekaan Ajasi, karena dia lahir di bumi Aceh, di tanah air Indonesia, sehingga faktor keturunan bukan menjadi kendala bagi dia untuk berjuang dan mempertahankan tanah airnya. Itu yang dapat kita lihat dari sisi itu. Kemudian dalam perjuangan Sisingamangaraja, beberapa kali ibu kota kerajaan pindah. Bakara di bumi Hangustan dan diserang, ada melalui 2 agresi militer Belanda, dan terakhir juga diikuti dengan serangan ribuan pasukan Marsose yang dipimpin oleh Van Dalen, itu sampai ke tanah Bakara, tetapi tidak berhasil menyergap maupun menangkap Sisingamangaraja. Sehingga istana Bakara, ibu kota kerajaan itu pindah ke Litong Nihuta, ke Litong Huta Opu Situmorang. Dan di sana ada namanya Luban Partukuan. Dan di sini sempat menjadi markas strategi perjuangan Sisingamangaraja. Litong juga diserang oleh pasukan Belanda. Akhirnya tahun 1889 pindah ke Pea Raja Dairi. Nah, di Pea Raja Dairi ini Sisingamangaraja membangun istana kerajaan sama dengan di Bakara. Nah, di sini yang mungkin kurang terinformasi dalam literatur sejarah sebelumnya, sebenarnya di Pea Raja Dairi itu dibangun kompleks istana sama seperti di Bakara dengan ciri khas ukiran-ukiran dari Pak-Pak. Dan itu disampaikan oleh Purnamarea Sinambela selaku putri dari Sisingamangaraja, dan juga hal tersebut disebutkan dalam salah satu literatur berbahasa Belanda. Nah, keunikan kompleks istana Sisingamangaraja di Pea Raja Dairi, karena beliau adalah seorang penganut kepercayaan Batak, di sana ada Balai Pasogit atau bangunan khusus untuk tempat sembahyang menurut kepercayaan Batak. Tetapi di samping itu, di Pea Raja Dairi juga Sisingamangaraja membangun masjid untuk para pejuang Ulebalang Aceh. Nah, di situ kita lihat bagaimana toleransi beragama
bagaimana sikap saling menghormati yang ditunjukkan oleh Sisingamangaraja 12 dan demikian juga oleh para Ule Balang Aceh. Dan di situ tampak bahwa kembali lagi agama, perbedaan suku, budaya tidak membuat perpecahan di antara mereka. Dan justru dari sejarah kita harapkan tidak sampai terulang kembali adanya divide et impera, di mana Hindia Belanda menggunakan putra-putra dari suku-suku Nusantara yang diadu domba untuk melawan perjuangan di Tanah Batak. Dan Sisingamangaraja pernah membuat surat ketika suku-suku tersebut dijadikan sebagai tentara Hindia Belanda. Dan surat itu menyatakan agar mereka, suku sesama, satu bangsa dan satu tanah air di Nusantara itu bersatu padu untuk melawan Belanda. Namun surat ini tidak sampai karena dicegah oleh pemimpin Hindia Belanda. Dan demikian juga Kapten Hans Christoffel sebagai komandan pasukan elit yang mengejar Sisingamangaraja dan pada akhirnya mengakhiri perjuangan Sisingamangaraja di Sionom Hudon, menyatakan bahwa dari seluruh pasukan yang dia pimpin itu, satuan elit yang dia pimpin, itu adalah putra Nusantara. Dan dia katakan orang-orang Eropa itu hanya bingkainya saja. Nah, itu pernyataan daripada Christoffel. Nah, itu yang harus kita waspadai saat ini, dan sejarah membuktikan bahwa politik divide et impera Belanda telah menghancurkan perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan. Ada beberapa poin sebenarnya seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh para pembicara, dan hal itu adalah kekhawatiran pihak Hindia Belanda, yaitu pertama kepemimpinan, leadership Sisingamangaraja yang menyatukan rakyatnya, yang menyatukan marga-marga Batak, yang menyatukan rakyat dari wilayah lain yang berbeda budaya, agama, wilayah, yakni Pak-Pak dan Aceh. Dan yang kedua itu tentu saja persatuan dan kesatuan yang telah terjalin di antara marga-marga maupun suku-suku. Sehingga pada saat perang tahun perebutan Balige, Sisingamangaraja dapat memblokade, dapat mengepung Balige. Menurut mata-mata Hindia Belanda sendiri ada 8.000 pasukan Batak yang mengepung Balige untuk merebut kembali Balige. Dan sebagai bagian dari rencana serangan umum Sisingamangaraja untuk menghancurkan kekuatan Belanda yang kemudian dipusatkan di Balige dan Laguboti. Bahkan bantuan tambahan dari Padang, tentara Belanda, di Tangga Batu itu sempat dihancurkan oleh pasukan Batak. Nah, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa peperangan atau pertempuran perjuangan Sisingamangaraja itu melibatkan
jumlah pasukan maupun pendukung yang cukup besar. Dan yang ketiga mengenai peran aktif generasi muda. Kita ketahui bahwa putra dan putri Sisingamangaraja turut berjuang dalam melawan kolonial Hindia Belanda. Putra tertua, Patuan Nagari, adalah dapat dikatakan sebagai wakil atau Perdana Menteri daripada Sisingamangaraja ke-12 dan sekaligus sebagai kepala pasukan yang mengawal keselamatan raja. Jadi untuk peran Patuan Nagari itu sendiri adalah mengkonsolidasi dan menyatukan raja-raja Pertaki Pakpak. Jadi ada surat yang dibuat oleh Patuan Nagari karena beliau juga diberikan wewenang dan otorisasi dari Sisingamangaraja ke-12 oleh ayahnya untuk melakukan koresponden, dan isi surat itu menyerukan dan menggelorakan semangat untuk bangkit dan berjuang melawan Hindia Belanda. Dan diikuti juga ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan dengan raja-raja maupun Pertaki Pakpak. Dan yang kedua, putra kedua, Patuan Anggi, juga memiliki peran penting. Patuan Anggi bersama bersama Ule Balang Aceh yang dipimpin oleh Mat Sawang. Mat Sawang ini sangat dikenal oleh Belanda sebagai salah satu Ule Balang yang paling ganas, yang paling ditakuti oleh Hindia Belanda. Jadi pada satu kesempatan Mat Sawang dan Patuan Anggi itu pernah melakukan serangan ke markas Belanda dengan tujuan untuk memperoleh senjata dari gudang senjata Belanda. Nah, ini mungkin juga perlu kita ketahui. Dan salah satu pemimpin Belanda waktu itu sempat terjadi perlawanan seru dengan Mat Sawang dan Patuan Anggi, namun meskipun luka berat tapi dapat selamat. Mat Sawang dan Patuan Anggi sendiri tertangkap, namun ketika mereka akan dipekerjakan, mereka dipekerjakan sebagai pekerja paksa, Mat Sawang dan Patuan Anggi berhasil meloloskan diri. Dan yang ketiga, sebagai peran generasi muda dari putra-putri Sisingamangaraja, itu adalah Lopian. Lopian sejak meskipun dididik secara adat tradisi Batak, baik itu bertenun maupun masak-memasak, namun dia lebih tertarik kepada di bidang kemiliteran dan persenjataan. Sehingga Sisingamangaraja pun memperkenankan putri kesayangannya, Lopian, sebagai ulu balang. Jadi Lopian bukan hanya sekedar pegang senjata, tapi dia adalah seorang pendekar wanita yang juga memimpin barisan prajurit yang terdiri dari kaum wanita dan juga parangan atau tentara. Jadi Lopian juga mempunyai pedang yang khusus dan juga mempunyai pisau yang khusus sebagai seorang pendekar. Sebenarnya tentu akan timbul pertanyaan bagaimana tradisi di Batak terkait seorang wanita bisa tampil sebagai ulu balang atau pendekar. Sebenarnya ini bukanlah hal yang baru di tanah Batak, karena
turi-turian atau tuturan lisan di Tanah Batak sendiri juga ada yang menceritakan tentang kepahlawanan atau peran kaum wanita dalam sejarah leluhur Batak. Jadi itu namanya kisah Siboru Deang Parujar. Meskipun turi-turian itu diwarnai oleh mitos, artinya Siboru Deang Parujar inilah yang berhasil menaklukkan naga Padoha yang menghancurkan bumi, sehingga nenek moyang orang Batak itu bisa bermukim di suatu tempat yang kita kenal saat ini sebagai Pusuk Buhit. Jadi peran wanita di Tanah Batak maupun dalam legenda maupun turi-turian Batak itu telah ada. Sehingga baik pria maupun wanita di Tanah Batak menurut adat Batak itu juga mempunyai peran dan kesempatan yang sama. Nah, selain itu, dari beberapa fakta sejarah kita mengetahui peran pemuda Batak ketika hampir seluruh negeri Toba, raja-raja Toba, benteng-benteng Huta di Toba, itu sudah dikuasai oleh Belanda dan ditaklukkan oleh Belanda, dan sebagian besar itu hancur, dibakar oleh Belanda dan luluh lantak. Itu di Huta Paung, di dataran tinggi Toba, dari Bakara sekitar beberapa kilometer itu, di situ terdapat pusat pelatihan pemuda Batak yang dilatih oleh para Ulebalang Aceh. Dan di sana masih ada situs yang disebut Tambok Aceh, atau semacam telaga mata air yang dibuat oleh Sisingamangaraja untuk kepentingan pasukan maupun kepentingan para Ulebalang Aceh. Nah, di sini ratusan pemuda Batak dilatih, dan sungguh luar biasa hasil pelatihan ini, rekrutmen ini berhasil menghancurkan beberapa markas Belanda, mulai Litong, Nihuta, Butar, dan beberapa tempat lainnya. Dan itu bisa dikuasai oleh para pemuda Batak. Sehingga Belanda harus menambah kekuatan lagi pasukan, dan bahkan Huta Paung pada akhirnya dihancurkan. Selanjutnya, dengan hancurnya Huta Paung, pemuda-pemuda Batak tidak juga berhenti dalam berjuang. Di PA Raja Dairi juga di sana pernah didirikan di Teraju itu benteng, suatu benteng dan markas pemuda Batak. Di sana juga dilengkapi dengan perbekalan, baik makanan dan juga senjata-senjata. Nah, disitulah yang dapat saya sampaikan tentang peran generasi muda dan kebinekaan. Mengenai hal-hal yang detail, saya tuangkan dalam buku yang saya tulis, Sisingamangaraja ke-12, Matahari yang Bersinar ke-8, Penjuru Angin. Jadi buku ini kita gali kembali perjuangan Sisingamangaraja dari sumber-sumber asing yang kita bandingkan dengan literatur nasional maupun kisah-kisah turi-turian yang ada di Tanah Batak. Karena selama hampir 30 tahun perjuangan Sisingamangaraja, media koran berbahasa Belanda itu baik yang terbit di Indonesia maupun di Belanda itu hampir kurang lebih 38 koran, dan itu saya cantumkan sebagai literatur dalam buku ini, dan terdapat clipping untuk membuktikan bahwa Sisingamangaraja itu adalah raja yang terbarita. Setiap sepak terjangnya, setiap apa yang dilakukan tidak luput daripada
koran-koran yang berbahasa Belanda. Demikian juga literatur lain, baik laporan-laporan militer Hindia Belanda juga mencantumkannya, juga laporan maupun catatan-catatan dari misionaris Jerman. Bahkan seorang Itali, Modigliani, tahun 1890, langsung datang ke Bakara untuk melihat situs kerajaan Sisingamangaraja dan ingin membuktikan seberapa besar tentang Sisingamangaraja tersebut. Dan dia akhirnya menyatakan bahwa benar Raja Sisingamangaraja adalah raja yang sangat kaya dan sangat luar biasa. Intinya seperti itu. Nah, jadi buku ini khusus dalam buku ini digali kembali sejarah, dan sebagai catatan juga beberapa mungkin yang berbeda dari informasi yang kita ketahui sebelumnya. Tadi disinggung juga mengenai Sigurbak Ulu Nabirong. Itu sudah ada penelitian tentang itu. Kalau di Belanda disebut Zwarte Hollande. Ini adalah memang orang-orang Afrika, bangsa-bangsa budak yang dijadikan tentara oleh Belanda. Dan ini juga terlibat dalam pengejaran Sisingamangaraja pada pertempuran terakhir di Sisingamangaraja. Namun pelacak jejak yang akhirnya digunakan oleh Marsose Hans Christoffel itu bukanlah Sigurbak Ulu Nabirong, tetapi salah satu suku di Nusantara yang mempunyai keunggulan dan keahlian untuk melacak jejak. Jadi di situ dikatakan itulah yang disebut suku Alfuren kalau oleh orang Belanda, tapi itu adalah suku di Indonesia Timur, suku Arafuru. Dan sampai sekarang ada tradisi di sana itu, tradisi khas suku Arafuru ini adalah cakalele, tari cakalele sebagai tarian perang. Nah, dari sejarah ini, sebenarnya Belanda banyak memanfaatkan keunggulan-keunggulan suku di Nusantara untuk menghancurkan suku lain di Nusantara. Nah, jadi pelajaran dari sejarah perjuangan Sisingamangaraja bahwa kita generasi muda, janganlah lagi kita bisa diadu domba atau terpecah belah karena perbedaan suku, agama, wilayah, asal-usul, maupun kepercayaan. Asal-usul kita mungkin berbeda dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin generasi muda sekarang sudah banyak berasal dari pembauran antar suku, baik di Nusantara maupun dengan suku Eropa, Arab, India, Tionghoa, dan sebagainya. Tapi dengan sejarah membuktikan bahwa bukan asal-usul yang menjadikan kita saat ini, tetapi kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Jadi perjuangan Sisingamangaraja, kepahlawanan Sisingamangaraja, kita harus lihat sebagai bagian daripada seluruh perjuangan pahlawan nasional yang telah menghantarkan rakyat Indonesia kepada kemerdekaan nasional yang kini kita nikmati di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Sisingamangaraja 12 sebagai pahlawan nasional kini bukan hanya milik orang Batak saja, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi sejarah dan nilai-nilai perjuangan Sisingamangaraja yang tadi telah disampaikan oleh beberapa narasumber itu menjadi bekal dan suri tauladan bagi generasi muda dan seluruh bangsa Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Seperti amanah daripada leluhur Batak
dan juga yang disampaikan oleh Sisingamangaraja, tujolo nilakkahon, tupudi sinarihon. Artinya, melangkahlah ke depan, tetapi senantiasa mengambil hikmah dari masa lalu atau sejarah. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, proklamator kemerdekaan Indonesia, Bung Karno menyatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jadi sudah saatnya kita mengingat, menghargai, dan belajar dari tokoh bangsa di masa lalu untuk membangun generasi muda Indonesia yang lebih baik. Apa tadi yang sudah dipaparkan oleh narasumber, alangkah luar biasa sebagai amanah untuk mengingatkan kita kembali, untuk membangkitkan kesadaran kita kembali, untuk menggugah sanubari kita kembali, bagaimana kita membangun Indonesia ke depan yang makmur dan sejahtera seperti yang pernah diciptakan oleh para pemimpin kita di masa lalu. Demikian juga harapan kita ke depan, kemakmuran Indonesia, kesejahteraan rakyat Indonesia di dalam kebinekaan Tunggal Ika. Baik, Pak Haposan. Demikian saya kira paparan saya untuk materi dapat dibaca di buku yang telah saya tulis, Sisingamangaraja ke-12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada panitia. Terima kasih Bapak Haposan Bakara Esos, penulis buku Siamari ke-12, Matahari yang Bersinar ke-8 Penjuru Angin. Ini Pak Haposan sudah ada di toko buku ya? Untuk sementara bisa pesan langsung kepada KIB maupun kepada Siraja Oloan di Jakarta. Ya, jadi Bapak Ibu audiens yang di rumah dan yang bisa menonton acara ini, buku ini apabila ingin memiliki buku ini bisa menghubungi pengurus KIB ya, Sisingamangaraja ke-12, Matahari yang Bersinar ke-8 Penjuru Angin. Oke, saya nggak tahu nih clippingnya udah 50 tahun lalu masih ada di sini dan benar-benar ada apa? Datanya autentik ya. Oke. Jadi tadi intinya dari pemaparan Pak Haposan Bakara, harmoni kebinekaan bisa menyatukan, membangun kita bersatu, membangun bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Baik,